Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya membahas teori bilangan. Kali ini kita akan membahas faktorisasi bilangan bulat pada bilangan prima. Kita telah mengenal dua bilangan bulat saling prima. Saling prima itu adalah prima relatif dan koprima. Atau koprima, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan itu sama dengan 1. Apabila A1, A2, A3 sampai AN itu adalah bilangan-bilangan bulat positif sehingga KPK A1, A2, A3 sampai AN itu adalah 1. Maka dikatakan bahwa A1, A2, A3 sampai AN itu saling prima. Nah, tetapi jika KPK dari A1 dan AC itu sama dengan 1 untuk setiap I dan J itu sama dengan 1, 2, 3 sampai N, dengan I itu tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan-bilangan bulat positif A1, A2, A3 sampai AN itu saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang. Contoh 4.1, karena 589 ya KPK dari 589 itu adalah 1, maka 589 itu dikatakan tiga bilangan saling prima dan sekaligus saling prima sepasang demi sepasang. Karena KPK dari KPK 5 dan 8 itu sama dengan KPK 5 dan 9 dan sama dengan KPK 8 dan 9 itu sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa membuktikan dengan pohon faktor ya. Nih, di sini faktor dari 5, 1 dan 5, kemudian faktor dari 8, 2 pangkat 3, faktor dari 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, di sini kita mencari KPK FPB, maka kita mencari nilai yang paling kecil ya. Ini kan itu 1, maka FPB dari 5, 8, 9 itu adalah 1. Begitu pula dengan contoh nomor 2 ya. KPK dari 3, 9, 8 terlihat sama dengan 1. Misal A dan B itu bilangan bulat positif, maka menurut algoritma pembagian itu ada bilangan-bilangan bulat Q dan R semikian hingga B sama dengan Q kali A tambah R, dengan R besar dari sama dengan 0 dan kecil dari A. Nah, apabila diketahui FPB dari A dan R itu adalah sama dengan 1, maka menurut teorema 2.8 itu kita dapat menyimpulkan bahwa KPK A dan B itu adalah sama 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila sisa pembagian B oleh A itu saling prima dengan A, maka B saling prima dengan A pula. Nah, maka B sama dengan QA tambah R dengan R besar dari 0, besar dari sama dengan 0 dan kecil dari A dapat kita umpamakan dengan angka seperti ini. Jadi B sama dengan QA tambah R, di mana B itu adalah bilangan yang dibagi, kemudian A itu adalah bilangan pembaginya. Ya, kita umpamakan dengan 7 dibagi 2, ya kan? Hasilnya adalah 3 dan sisa 1. Maka B-nya itu adalah 7, Q-nya itu adalah hasilnya 3, kemudian A-nya itu adalah pembagi, ya kan? Pembagi, kemudian R-nya itu adalah sisa. Maka 7 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. Nah, di sini dikatakan KPK A dan R itu sama dengan 1. Ya, A-nya itu adalah 2, R-nya adalah 1. Ya benar, KPK dari 2 dan 1 adalah 1. Kemudian ada lagi di sini dikatakan bahwa KPK dari A dan B itu adalah 1. Ya, A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, maka KPK dari 2 dan 7 adalah 1. Di sini ada definisi 4.1, di mana definisinya adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 1 ya, dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1, dan bilangan bulat itu sendiri disebut bilangan prima.
Nah, bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima itu disebut dengan bilangan komposit tersusun. Di sini ya, barisan bilangan prima. Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit itu adalah bilangan bulat selain dari bilangan prima. Nah, jadi selain bilangan prima berarti berapa? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Nah, mengapa perhatikan bahwa 1 itu bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit pula. Lalu 1 itu bilangan apa? 1 itu adalah disebut sebagai unit. Nah, jadi himpunan semua bilangan bulat positif ya, itu terbagi dalam 3 himpunan. Yang pertama adalah himpunan semua bilangan prima. Ya, ini bilangan prima. Kemudian yang kedua adalah himpunan semua bilangan komposit, yaitu bilangan yang selain bilangan prima. Dan yang ketiga adalah himpunan unit, yaitu 1, angka 1. Perhatikan suatu bilangan bulat positif, misalnya 210, maka 210 itu dapat diuraikan atas faktor-faktor prima sebagai berikut. Nah, 210 ini adalah perkalian dari beberapa bilangan prima, yaitu bilangan prima 2, 3, 5, 7. Ya. Nah, perbedaan penguraian dari 210 dari faktor prima tersebut itu hanya beda dari urutannya saja. Ya, beda urutannya saja, tapi bilangan-bilangannya tetap sama. Nah, hal ini merupakan suatu contoh bahwa suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima tertentu. Nah, bentuk perkalian bilangan-bilangan prima itu adalah tunggal, ya, kecuali urutan dari faktor prima tersebut. Hal ini sering disebut sebagai, disebut dengan teorema faktorisasi tunggal. Baik, selanjutnya kita masuk pada teorema 4.1. Setiap bilangan bulat positif ya yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Ambil sembarang bilangan bulat positif n besar dari 1. Ya, kita ambil n-nya itu adalah 2, ya kan? n-nya 2. Ya, 2 lebih besar dari 1. Apabila n itu suatu bilangan prima, maka n membagi n, berarti teorema telah terbukti. Baik, kita lihat di sini, apabila n itu adalah bilangan prima, maka tadi kan 2 ya, kita ambil angka 2, angka 2 itu adalah bilangan prima, maka n membagi n itu berarti 2 membagi 2, maka terbukti. Nah, apabila n itu suatu bilangan komposit, maka n itu mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n sendiri. Nah, di sini misal n-nya komposit, n-nya 8, maka D1 membagi n, sehingga ada bilangan bulat positif n1 sedemikian hingga n sama dengan D1 dikali n1 dengan n1 lebih besar dari 1 dan kecil dari n. Nah, ya, apabila n komposit, maka D1 membagi n. Ya, n-nya berapa? N-nya 8. D1-nya 4. Ya, 4 membagi 8. Nah, kemudian n sama dengan D1 kali n1. N-nya berapa? N-nya 8. D1-nya 4. Nah, N1-nya berarti bilangan berapa yang apabila dikalikan 4 itu hasilnya 8, maka N1-nya 2. Dengan N1-nya tadi 2 ya, N1 2 besar dari 1 dan kecil dari 8. Nah, jika N1 itu adalah suatu bilangan prima, maka N1 sama membagi N, sehingga teorema terbukti. Nih, jika N1 membagi N ya, N1-nya berapa? N1-nya 2. N-nya berapa? N-nya 8. Ya. 2 membagi 8.
ya, dengan N1-nya prima, maka terbukti. Nah, tetapi jika N1 itu suatu bilangan komposit, maka mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan N1, misal D2, yaitu D2 membagi N1, sehingga ada bilangan bulat N2 sedemikian hingga N1 sama dengan D2 kali N2 dengan 2 N2 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari N1. Nah, begitu terus berulang hingga memperoleh suatu barisan N, kemudian N1, N2, N3 sampai dengan N besar dari N1, lebih besar dari N2, lebih besar dari N3, lebih besar sampai dengan titik-titik 1. Nah, penguraian atas faktor-faktor komposit ini tentu berakhir pada suatu faktor prima, karena faktor-faktor tersebut selalu lebih kecil dari bilangan yang difaktorkan dan selalu lebih besar dari 1. Misal pemfaktoran tersebut berakhir pada faktor prima NK, maka NK membagi NK kurang 1, kemudian NK 1 membagi NK 2 titik sampai dengan NK2 membagi NK1 dan NK1 membagi N, sehingga NK itu membagi N. Baik, lanjut pada teorema 4.2. Setiap bilangan bulat positif itu yang lebih besar dari 1 itu adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Bukti: ambil sembarang bilangan bulat positif N lebih besar dari 1. Menurut 4.1, teorema 4.1, maka ada suatu bilangan prima P1 sedemikian hingga P1 membagi N, sehingga ada suatu bilangan positif N1, sehingga P sama dengan P1 kali N1 dengan N1 lebih besar sama dengan 1 dan kecil dari N. Kita ambil sembarang bilangan bulat ya. Kita ambil 8. Bilangan bulat 8. Di sini dikatakan bahwa N lebih besar dari 1. Ya. Ke 8 itu lebih besar dari 1. Kemudian dikatakan lagi bahwa sedemikian hingga P1 membagi N. P1 membagi N. N-nya berapa? N-nya 8. P1-nya berapa? 2. Ya. 2 membagi 8. Kemudian ada suatu bilangan positif N1 ya, sehingga N sama dengan P1 dikali N1. Oke. N sama dengan P1 dikali N1. N-nya berapa? 8. P1-nya berapa? P1-nya 2. Maka 2 dikali berapa yang apabila dikalikan hasilnya 8? Maka 4. Maka N1-nya itu adalah 4. Maka dengan N1 itu lebih besar dari 1 dan kecil dari N. Ya, benar ya. N-nya itu tadi berapa? 4. N ya, 4 lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 8. Nah, kemudian selanjutnya adalah jika N1 itu sama dengan 1. Oke, kita terus dulu ya. N1 sama dengan 1 ya, atau 4 sama dengan 1. N1 kan N1 itu kan 4. Kemudian sama dengan 1, maka di sini dikatakan lagi bahwa maka N sama dengan P1. Ya. N sama dengan P1. N-nya berapa? N-nya 8. P1-nya berapa? P1-nya 2. Jadi 8 sama dengan 2. Nah, ini kita lihat lagi. Sehingga N itu suatu bilangan prima. Tetapi jika N1 itu lebih besar dari 1, maka menurut teorema 4.1 lagi ada suatu bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 membagi N1. Ya, tetapi N1 lebih besar dari 1. Artinya
N1 nya berapa tadi? N1 nya 4. 4 lebih besar dari 1, maka P2 membagi N1. P2 nya berapa? N1 nya dulu, N1 nya berapa? N1 nya 4. Maka 4 terbagi oleh 2, ya, maka 2 membagi 4. Sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2. Ya, N1 sama dengan P2 dikali N2. P1 nya berapa? P1 nya 4. P2 nya berapa? Di sini kita tulis P2 nya adalah 2. Maka ditulis P2 nya adalah 2. Nah, akan muncul bilangan positif N2, ya, N2. Nah, berapa yang apabila 2 dikali bilang bulat berapa yang apabila dikalikan 2 itu hasilnya 4. Berapa? Maka 2, ya kan? 4, 2 kali 2, 4. Nah, dengan N2 itu lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari N1, ya. N2 nya berapa? N2 nya 2, ya. 2 lebih besar sama dengan 1 dan kecil dari 4. Selanjutnya jika N2 itu sama dengan 1, oke, kita tulis N2 sama dengan 1, ya. N2 nya berapa tadi? N2 nya adalah 2 sama dengan 1. Maka N1 sama dengan P2. N1 sama dengan P2. N1 nya berapa tadi? N1 nya 4. P2 nya 2. Berarti 4 sama dengan 2. Kita baca lagi sehingga N sama dengan P1 dikali P2. Sehingga N sama dengan P1 dikali P2. Ini berapa tadi? N nya 8. P1 nya berapa tadi? P1 nya adalah 2, ya. Kemudian P2 nya berapa? P2 nya 2 juga. 8 sama dengan 4. Jika N2 lebih besar dari 1, N2 nya berapa tadi? N2 nya adalah 2. 2 lebih besar dari 1, ya. Jika N2 lebih besar dari 1, maka ada suatu bilangan prima sedemikian hingga N2 sama dengan P3 kali N2, P3 kali N3, ya. N2 sama dengan P3 kali N3. N2 nya berapa tadi? N2 nya adalah N2 nya adalah 2. Kemudian P3 nya 2, ya. Kemudian ini adalah bilangan bulat baru lagi, ya, P3 dan N3. N2 nya itu 2, maka P3 nya 2, kemudian N3 nya 1, ya. 2 sama dengan 2 kali 1, 2, ya. 2 sama dengan 2. Dengan kita lihat N3 itu lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil dari N2. Ya, N3 nya berapa tadi? N3 nya di sini adalah 1, ya. 1 lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian jika N3 sama dengan 1, ya, kita tulis N3 sama dengan 1. N3 nya berapa tadi? N3 nya adalah 1 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3. N2 nya berapa tadi? N2 nya adalah 2. P3 nya berapa? P3 nya 2. 2 sama dengan 2. Kemudian sehingga N sama dengan P1 kali P2 kali P3. Sehingga N sama dengan P1 kali P2 kali P3. N nya berapa tadi? N nya adalah 8, ya. Bilangan komposit tadi kita menggunakan angka 8. Ya. Maka P1 nya berapa tadi? P1 nya adalah 2, kemudian P2 nya 2, P3 nya 2, maka 2 kali 2 kali 2,
atau 2 pangkat 3 ya ini, maka terbukti 8 sama dengan 8, terbukti ya. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika P3 besar dari 1, nih N3 ya, jika N3 lebih besar dari 1, sehingga proses seperti di atas dapat dilanjutkan, sehingga akan berakhir pada NK sama dengan 1. Nah, di sini jika N3-nya itu lebih besar dari 1, maka proses seperti ini itu dapat dilanjutkan. Nah, tetapi di sini N3-nya ya, N3-nya itu adalah 1 ya, yang artinya proses ini berhenti karena sudah tidak lebih besar dari 1 ya. 1 ini N3-nya 1 sama dengan 1 ya, maka prosesnya berhenti dan terbukti. Maka diperoleh P1, P2, P3 sama dengan PK, yaitu bilangan bulat positif. N lebih besar dari 1 ya, 8 lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ya, benar ya. 8 ini adalah hasil dari perkalian dari bilangan prima. Ya, 2 ini kan merupakan bilangan prima. 2 kali 2 kali 2 8, maka terbukti. Kemudian di sini ada contoh 4.2. 5544 ya. Ini adalah faktor-faktor perkalian bilangan primanya ya. Dapat ditulis dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7 kali 11. Hal ini secara umum jika N itu suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 dan seterusnya dengan P1, P2 dan P3 sama dengan K. Itu adalah faktor prima dari N, dan A1, A2, A3 sampai AK itu adalah eksponen bulat tak negatif. Nah, selanjutnya bentuk 1 atau bentuk ini ya, N sama dengan P1 pangkat A1 dan seterusnya itu disebut sebagai eksprentasi ya, representasi dari N sebagai perkalian bilangan prima, atau sering disebut bentuk kanonik dari N. Nah, teorema 4.2 tersebut sangat memudahkan untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, yaitu dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya. Tetapi sebelum itu kita perlu mengenal lebih dahulu notasi berikut ini. Nah, minimal itu digunakan untuk mencari FPB. A dan B menyatakan nilai minimum dari A dan B. Maksimum A dan B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Misalnya, minimum dari 7 dan 5, minimumnya adalah 5, maksimum dari 8 dan 3, maksimumnya adalah 8. Minimum dari 5, 8, 3, minimumnya 0, maksimumnya sini 7, 4, 5, 0, maksimumnya 7. Misalkan MNT itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang bentuknya kanonik berturut-turut sebagai berikut. Ya, MNT ya. Nah, kita menggunakan P1 berapa nih? Pangkat A1 dan seterusnya. Maka FPB dan KPK dari MNT berturut-turut adalah nih, FPB dari MNT P1, D1 dan seterusnya dengan DI ya sama dengan minimal. Apabila kita ingin mencari FPB, maka kita akan mencari minimum atau angka yang terkecil. Apabila kita ingin mencari KPK, maka kita mencari sekutu yang terbesar gitu. Contohnya seperti ini ya, kita menggunakan angka. Kita tadi kan
menggunakan MNT ya. Maka kita ubah menjadi angka terlebih dahulu. 8, 10, dan 20 misalkan ya. Nah, di sini kita cari faktor-faktornya dari 8, 10, dan 20 menggunakan font faktor. Faktor 8 ya, 24, 22. 2 pangkat 3 faktor dari 10, 2 dan 5 faktor dari 20. Itu ada 2, 10, 25. 2 pangkat 2 kali 5. Ya, kita tulis ya di sini 2 pangkat 3, 2, 2, 2, 2. Kemudian 2 kali 5, kita tulis 2 kali 5. 2 pangkat 2 kali 5, kita tulis 2 kali 2 kali 5. Nah, tadi kan kita sudah maksimum dan minimum ya. Apabila FPB itu kita mencari minimumnya. Kita lihat di sini dari 8, 10, dan 20 minimumnya berapa? 2 ya teman-teman, 2. Maka FPB dari 8, 10, dan 20 itu adalah 2 ya, 2. Kemudian KPK itu kita mencari persekutuan yang terbesar ya, maksimumnya berapa di sini? Maksimumnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dan 5 ya. 2 pangkat 3 dan 5. Maka 2 pangkat 3 kan 8. 8 dikali 5, 40. Berarti KPK-nya dari 8, 10, dan 20 itu adalah 40. Baik, begitulah tadi pembahasan terkait faktorisasi bilangan bulat pada bilangan prima. Semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.